Halo sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Kali ini saya mau membahas bahwasannya Ratu Adil menjaga pergaulan, dimana pergaulan ini menjadi salah satu faktor yang sangat mumpuni untuk mempengaruhi seseorang. Pergaulan ini sangat berpengaruh, apalagi kepada anak-anak. Dan kita juga harus memilah-milah teman. Ada teman yang mendatangkan kebaikan, ada pula teman yang mendatangkan kecelakaan. Seperti halnya terdapat di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-24. Kira-kira bunyinya seperti ini. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Jadi ada teman itu malah membuat kita tuh celaka, mencelakakan. Dan ada juga teman yang bisa menjadi sahabat, bahkan lebih erat daripada saudara. Jadi kita itu harus tahu, harus bisa memilah-milah teman. Jangan sembarangan memilih teman, karena seorang teman itu sangat berpengaruh di kehidupan kita. Dan Ratu Adil juga was-was terhadap teman. Ratu Adil itu mau mencari teman yang benar-benar bisa diajak persaudaraan, bukan teman yang mau menjatuhkan, bukan teman yang butuh, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, pergaulan itu juga harus benar-benar dijaga. Seperti halnya terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33. Kira-kira seperti ini. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ingat, kalau kita sudah memiliki kebiasaan-kebiasaan yang baik, kita setiap minggu sudah beribadah ke gereja, kita ikut komunitas sel, komsel di gereja, kita ikuti janji iman dan janji iman setiap tahun. Kita ikuti perpuluhan setiap bulan, kolekte setiap minggu. Hidup kita benar-benar terarah. Kita selalu mengikuti renungan pagi, renungan siang, renungan malam. Kita juga ikuti doa syafaat-syafaat. Bila mana kita sudah menjalin, sudah membiasakan hidup kita dengan kebiasaan yang baik, kebiasaan itu bisa dirusak hanya karena pergaulan yang sesat. Pergaulan yang membuat kita tersesat bisa membuat kebiasaan baik kita tuh rusak dengan kebiasaan buruk. Ini ada suatu cerita teman saya. Dia tuh juga satu keyakinan ya, agamanya juga Kristen, cuma beda gereja. Ini teman saya ini dulunya tuh orangnya tuh rajin ibadah. Setiap minggu ke gereja, dia ikuti Pondok Daud. Dia juga ikut Pondok Daud atau rumah doa yang dibuka 24 jam ya. Dia juga ikut komsel, komunitas sel, membangun kepribadian kerohaniannya. Dia juga ikut perpuluhan, juga ikut kolekte. Dia juga ikuti janji iman. Dia juga suka mendengarkan lagu-lagu rohani. Bahkan dia juga ikuti nih renungan pagi, renungan siang, dan renungan malam. Bahkan dia juga mengikuti doa-doa syafaat. Tapi sayangnya, karena dia terjerat pergaulan yang sesat,
Semua kebiasaan-kebiasaan dia yang sudah dia bangun bertahun-tahun lamanya hancur sekejap mata. Semua kebiasaan itu berubah karena pergaulan yang sesat, tidak sesuai dengan keinginan Kristus. Karena kita tahu Tuhan Allah kita, Allah Bapa, Allah Yahweh, dan Yesus Kristus sebagai anak kesayangannya, juru selamat kita, dia menginginkan hidup kita itu hidup yang berkecukupan. Dia inginkan hidup kita terarah. Dia ingin hidup kita itu hidup yang mulia. Tapi hidup kita yang mulia itu bisa dihancurkan karena siasat iblis, karena kita terjerumus dalam pergaulan lingkaran iblis. Kita tersesat oleh ajakan-ajakan teman kita yang mengajak kepada kesesatan. Akhirnya teman saya yang dulunya tuh baik, kebiasaannya tuh mulia, berubah. Dia juga ikut pergaulan bebas, ikut seks bebas, ngerokok dan lain sebagainya. Wah, itu sangat parah sekali. Tentunya kita kalau sudah memiliki kebiasaan yang baik, kita nggak mau ya kebiasaan baik kita hancur cuma karena pergaulan yang sesat. Itu pentingnya kita menjaga pergaulan kita, dimana peran teman itu sangat penting. Kita juga harus bisa memilih teman yang baik untuk kita. Seperti halnya terdapat di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Lebih baik kita mendapatkan teguran langsung walaupun itu menyakitkan dari teman kita, daripada kita dipuji-puji, daripada kita didamba-dambakan oleh lawan kita. Jadi kan kita nggak tahu ya yang namanya musuh di dalam selimut. Orang yang membenci kita tetapi dia berpura-pura menjadi teman kita. Orang itu akan membaik-baikin kita, puji-puji kita, tapi sebenarnya di belakang kita dia menusuk kita dari belakang. Aku juga punya teman. Ini cerita saya masa lalu ya. Dia tuh dulunya tuh baik banget sama saya. Dia baik, dia arahkan saya, bahkan dia juga membantu saya memahami Alkitab. Di depan saya dia sangat baik. Saya menangis, dia juga ikut simpati. Tapi di belakang saya, ternyata dia adalah orang yang membenci saya. Tetapi di depan saya dia pura-pura baik. Tapi di belakang saya dia menusuk saya dari belakang. Dia memfitnah saya di hadapan orang-orang. Dia menuduh saya. Dan itu menyakitkan bagi saya. Dan saya was-was dengan orang itu. Tapi saya juga punya teman. Dia tuh suka negur saya. Saya selalu ditegur. Dikata-katain, dikasih tahu gitu. Itu bukti kalau dia perhatian dengan saya. Kita harus bisa membedakan nih antara musuh dan teman gitu ya. Jangan sampai kita salah. Karena peran teman itu sangat berperan di kehidupan kita. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.